kembali lagi bersama kami di Kulik Kasus. Kali ini bukan mengulik kasus ya, jadi lebih kayak ngulik masalah ya. mengulik masalah. Ya kan saat ini wali kota kita Pak Supian Suri lagi gencar-gencarnya nih ya. Ya. Melakukan kebersihan ya. Bersih. Menginstruksikan ini Depok dah. Asri ya. Lurah camat buat di wilayahnya masing-masing. buat bersih-bersih di wilayah masing-masing. Tapi malah sedang bergerak juga sih soal bersih-bersih ini setiap Jumat kan. Ya, setiap Jumat udah Dari yang pasti jalan. dari ada beberapa stafnya yang WFH akhirnya disuruh masuk juga buat sekedar bersih-bersih di wilayah, di kantor segala Bahkan macam. di Selasa sama Kamis juga diadain opsi gitu ya. Ya. Di tiap. Tapi tadi juga Pak Wali ngomong-ngomong bersihin Setu Cilangkap. Oh. Ya, lingkungan Setu Cilangkap dibersihin juga. Pak nih. Wali ke situ. Tadi hari ini tuh, hari Jumat ini. Hari ini tanggal berapa nih? Hari ini hari Jumat. Hari Jumat, Tanggal 19 19. Ya. Hari ini Pak Wali. Hari Pak Wali ke Setu Cilangkap. Cilangkap. Nah, ngomong-ngomong soal Setu nih. Jangan yang bersih-bersih gitu kan ya. Kita juga kita nggak boleh ngelupain yang ya di beberapa wilayah tuh ada wadah air gitu. Tidak Itu. bukan hanya sekedar genangan ya kan. Karena setu atau situ ini nih sangat penting banget karena dia tuh infrastruktur atau fungsinya banyak Besar. pokoknya. untuk lingkungan. Nilainya sangat mahal sih. Yang harus dijaga gitu. Ya, salah satunya juga ada pencemaran ya. Iya. Di Setu tuh perlu banget diperhatiin. Yang udah berkali-kali berulang kali nih, salah satunya di Setu Bahar. 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 Ini yang baru-baru ini kita. Iya, baru-baru ini ada lagi. Bukan baru-baru ini Bu, ya, sebenarnya. bukan baru-baru udah. Udah berapa kali ya, Udah Dik berapa ya? kali. Ini udah berapa kali mencuat ini. Cuman Iya. udah tersorot lagi soal Iya, Setu balik Bahar lagi ini. Ini Soal keluhan warga. Akhirnya warga minggu-minggu kemarin itu ngeluhin soal limbahnya lagi, perubahan warna Setu jadi hitam pekat lagi, Oke. pencemaran baunya lagi, polusinya lagi. Ya jadi kalau pas gua ke sana sih keluhan dari warga sih bilang ini udah mulai tercemar lagi. Bahkan katanya sih udah 10 tahun atau lebih lah katanya kan. bener. 10 tahun kata warga juga. Jadi ya masih menunggu lagi sih soal bagaimana penanganannya. Cuman kita lihat sih udah mulai bergerak sih dari Pemkot ya. Karena Setu Bahar ini tercemarnya bukan hanya dari lingkungan Ya, sebenarnya. bukan hanya dari limbah rumah tangga. Iya, malah diindikasinya warga-warga situ tuh pada tahu mencari tahu sendiri nih, karena Iya. waktu kemarin-kemarin nih Pemkot nggak ada yang bergerak, akhirnya warga jalan sendiri mencari tahu sendiri dia ya entahlah gimana caranya dia nyari taunya. Indikasi ada pabrik di wilayah Bogor Kabupaten buang limbahnya ke situ. Bukan buang limbahnya ya, memang buang limbahnya jadi Limbahnya mengalir ke ke sana. arah sana lah ya. Iya, kalau kata waktu itu kan tahun lalu lah ya. Karena kasus sih kayak gini juga gitu kan. Gue ke sana, gue ngobrol lah sama warga di sana. Katanya lebih dari 10 mata air yang ada di Setu itu sendiri, itu sekarang udah tinggal 7 apa 9, gak nyampe 10 mata airnya yang tersisa. Ya karena sedimen-sedimen juga gitu kan. Jadi tidak hanya binatang piaraan ikan-ikan yang di situ mati karena cemaran itu. Jadi yang ditakutkan keasriannya hilang ya. iya, yang Oh iya, ditakutkan bener. warga malah Kata lebih warga pada mati tuh ikan tuh katanya tuh. iya kan? Emang Iya, sebelumnya iya, ada apa tuh? Maksudnya ikan yang biasa dipancing atau? Iya kan biasa kan namanya warga situ kan. Iya. Penghuni di situ lah. Nah, yang ditakutkan warga ini karena namanya Setu air kan. Air itu Ya. kan nyerap ke tanah. Ya resapan. Air tanah jadi air tanah resapan. warga yang di sekitar itu ikut tercemar gitu loh. Yang ditakutkan warga itu. Jadi warga-warga itu nggak berani pakai air itu untuk minum. Tapi pernah ada keluhan dari warga nggak sih yang kayak berdampak pada air air tanah mereka gitu-gitu? Ya itu mereka nggak berani untuk minum. Paling mereka buat nyuci-nyuci aja. Pada waktu itu sih gue nanya kayak gitu ya.
kita selama ini kalau kata mereka kita selama ini nggak pernah berani pakai air ini untuk diminum karena ngelihat Setu aja seperti itu, takut dampaknya ke mereka karena kan bukan 1-2 tahun yang kayak gini Berulang ya. udah berulang Terjadinya berulang sih. kayak gitu. Jadi kalau kata warga sebenarnya kalau warga-warga sini nggak pernah ada yang membuang sampah atau membuang limbah-limbah ke Setu itu gitu kan. Cuman namanya Setu itu kan dari mana aja ya airnya ya, alirannya ya ke situ. Ya, jadi gitu. yang jadi korban kan warga sekitar kan. Iya. Sementara yang buang sampah, buang limbah rumah tangga aja kita belum tahu, belum bisa memastikan apakah itu warga sekitar situ juga Iya. atau mungkin warga yang lewat kan. Nah, dari peristiwa ini kita juga bisa jadiin cerminan gitu ya. Kenapa pengawasannya nggak dilakukan maksimal, karena kan aset strategis kota nih jadi lalai gitu ya. Nah, ngomong-ngomong untuk pengawasan, sebenarnya pengawasan Setu itu ada di bawah BWSCC ya. BWSCC. Ya, Balai Besar Ciliwung Cisadane. Tapi ada tapinya. Tapi sebagai pemilik wilayah, harusnya Pemkot Depok itu Juga turun langsung ya. bukan turun langsung ya. Jadi kayak goro-gorohin BWSCC lah, biar biar ada perhatiannya gitu loh. Jadi jangan Pemantauannya dilepas berkala gitu mungkin aja gitu. Dan infonya juga Pemkot udah lagi koordinasi juga sih sama DLH Kabupaten Bogor terkait dengan hal itu juga. Kemudian didesak juga sama Komisi C DPRD Kota Depok juga. Katanya sih juga soal permasalahan Situ Bali ini sudah disidak juga sebenarnya. Udah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Jadi Sudah berkali-kali. permasalahannya ya dari pabrik, dari Pabriknya itu lagi itu lagi soalnya. dari rumah tangga. Jadi karena itu kan udah masuk Kabupaten Bogor ya. Iya. Nah, makanya sekarang lagi koordinasi juga nih sama Koordinasi memang butuh ya. Kabupaten Bogor sama beberapa pihak-pihak lainnya lah, lintas batas lah. Soalnya cukup kompleks sih yang gue lihat nih masalah-masalah Iya, ini. memang berapa kali kayak gitu dari pihak Depok udah mengajukan untuk ke Bogor ke DLH Bogor gitu kan ya. Tapi kalau misalnya cuman mereka aja, antara itu BWSCC harusnya jadi penengah. Iya. Maksudnya dia yang pemilik Setu gitu kan. Harusnya bisa lebih menindak gitu. Kalau ke BBWSCC mungkin terlalu jauh, mungkin ke Pok Darwis juga kali Nes. Kan Pok Darwis kan juga kan di tingkat Di wilayah. di situnya itu. Iya lah. Perannya Ya, tapi kan lebih dekat, lebih Ya, akar tapi kan rumput dengan lah. Tiap Setu juga ada Pok Darwis Ya, setiap Setu kan juga ada. Iya, tapi kan dengan Pak Wali kita nih kan Iya. deket sama KDM, kenapa nggak minta tolong? Kita kan lebih cepet, bisa siapa tahu ya kan? Biar lebih cepat lah ya. Nah, Masalah ini nih soalnya udah lama. udah berlarut-larut lagi gitu Kayak loh. waktu itu yang di Setu 7 Muara yang pembongkaran itu kan dia langsung iya. koordinasi Jogging ke track ya. langsung koordinasi ke Pak KDM, KDM. Ya. Jadi Pak KDM juga langsung langsung mengiyakan dan eksekusinya ya. boleh lah. Kalau itu itu rese itu bangunan yang itu tuh soalnya kan dia kan bangunannya kan di atas Setu Setu, kan, ya. di atas Setu. Itu dari salah satu perumahan yang ya. tidak bertanggung jawab ya Ya, untuk bangun jogging. inisialnya ini agak. Oke, bangunan dari perumahan lah. Jadi bikin jogging track, tapi jogging tracknya kan di atas Setu. Iya, Usut punya usut nggak ada izin yang jelas kan. Iya. Akhirnya dibongkar. Nah, terus ternyata pas ditelusurin di daerah jogging tracknya itu dia kayak menjaring sampah gitu kan. Kalau kita lihat kan jogging track ini pasti kan dia kan menyentuh dasar Setu kan. Nah, Iya. di situ akhirnya sampah-sampah yang lewat Nyangkut di situ. Benar. akhirnya Fungsi ekologisnya hilang ya iya, jadinya. jadi Padahal di Ya situ itulah. sampah lagi. Kalau kayak gitu, jadi Akhirnya pemerintah dibongkar. juga nggak bisa bergerak sendiri ya. Kalau untuk mempercantik atau renovasi di wilayah Setu ya sendiri ya, karena harus ada izin dari BWSCC. paling tidak Maksudnya dengan pemerintah harus izin, harus apa? BWSCC ini gimana sih gitu loh, kemana dengan adanya hal-hal permasalahan-permasalahan ini, kemana dia gitu Iya. kan? Harusnya dari pemerintah yang goro-gorohin BWSCC lah biar ada perhatiannya gitu loh. Ya, dan faktanya kan juga di Depok ini kan mempunyai walaupun wilayah kecil tapi Setunya nih lumayan banyak. Walaupun hanya kecil-kecil ya. Tapi ini datanya terakhir berapa tuh jumlah keseluruhan?
ada sekitar 40-an ya, 40-an 20 setu. yang aktif ya. Yang aktif 21. 21. Oke. Yang aktif pernah 21, ada yang pernah ada 40. 40. Ya ini dihimpun dari Ya, itu berbagai macam narasumber yang Ya, ada ya, ya, pokoknya kita ya. macam Sebagai gitu. informasi. Informasinya Nah, itu kan sih. sebenarnya potensi juga ya kalau misalnya sama-sama bisa saling menjaga, baik dari BWSCC, Pemkot Depok, itu bisa jadi modal Kota Depok untuk memperkenalkan lagi tuh bagi buat wisatanya. Ya benar. Kalau kemarin kan yang lumayan ramai itu pengenalan Setu Sawangan, Setu Sawangan. Ya itu masih satu inilah sama Setu Tujuh Muara. Jadi diadakan inilah ya apa sih namanya Perahu Naga, ya kan? Oh Sebelumnya iya. sebelum di Setu Sawangan itu dia pengen ngadain di, Setu mana Dik namanya Dik? Di ini Yang di dekat itu, Setu Rawa Besar. Rawa Besar, Setu Rawa Besar atau Setu Lio kan? Ya Setu Lio ya udah. Gitu. Cuma Itu di karena Rangkapan Jaya ya? Di Rangkapan bukan. Jaya. Di Depok. ada. Ya Depok Jaya, kan perbatasan Depok Jaya, Perbatasan. Jaya. Mas juga. Depok juga. Ya, Setu Lio atau Setu Rawa Besar. Nah, itu tuh awalnya tuh pengen ngediadain diadain perahu naga di sana. Ya kan? Nah, terus karena ada limbah ya Dik ya. Ada limbah segala macam akhirnya nggak jadi digeser. Maksud gue gini loh, kayak memperkenalkan setu atau danau kayak gitu, maksud gue kan jadi terhalang karena adanya limbah gitu kan. Itu juga diadakannya setahun sekali ya kan? Perahu naga. Dan kemarin juga kan gua ngeliput Pak KDM ya yang datang ke Depok, yang datang ke SMA 1. Kan Pak SMA 1 tuh Ada satu juga ya. Setu apa dia Rawa Besar ya? Setu Rawa Besar. Setu Rawa Besar. Nah, dia ngelihat juga. Nah, dia tuh berencana ingin membangun jogging track di sekeliling Pinggirnya situ, itu pinggir ya, situ. sekelilingnya. Nah, untuk bangunan-bangunan liarnya tuh pengen dirapihin lah sama dia. Nah, ini kan juga mulai ada perhatian nih Ya. dari Soal setu ya. Tapi jangan sampai nunggu disidak dulu sih Nah, sebenarnya. itu dia. Sama Iya. juga gue lupa ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu tuh sempat ada rencana buat revitalisasi Setu Pengasinan. Cuman yang gue lihat ketika gue main ke arah sana sih belum ada pergerakan ya. Ya itu karena perizinannya itu harus lewat BWSCC. Ya, belum. Iya, sampai terakhir kemarin pas beberapa bulan yang lalu tuh ada ngubek empang ya pas Depok ulang tahun. Pas Depok Pasti ya. kayak gitu sih, maksudnya kurang tertata dan rapi, alhasil pas airnya keluar jadi agak blok gitu Kan sekitarnya. Setu Pengasinan kan gak ada jogging track kan? Iya, Jogging kayak udah begitu aja gitu. Nah itu rencananya mau direvitalisasi tuh, gue lupa deh 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu gitu. Waktu itu sempet ada acara di sana lah. Baru ada rencana doang, cuman kita tunggu lah. Ada omongan mau revitalisasi. Realisasinya bagaimana soal perhatian di Setu ini, maksud Iya. gua. Setu di Depok semakin kecil ya. Nah, itu Ada. dia banyak ya satu-satu yang Ya, menyempit sebenarnya jadinya. Bahkan ada yang hilang juga, bangun perumahan. sangat Di mana tuh? Yang rame itu ya. Setu bangun perumahan. Kalau yang gue baca-baca sih Setu sekarang itu kedalamannya tuh sekarang itu 1-5 meter doang. Iya. Menurut gue itu gampang apa ya? Dangkal. Nah, Nah, inilah. kalau kayak gitu sampai tercemar sayang banget kan. Kayak salah satunya nih ada di Setu Pladen, masuknya di Kelurahan Beji ya. Kelurahan Beji Kecamatan Beji juga. Terus tepatnya ada di RT 3 RW 3. Jadi si Setu Pladen ini tercemar sama limbah pabrik tempe yang ada di sekitar situ. Nah, IPAL-nya ini nih maksudnya pembuangan resan kedelainya gitu ya. Itu maksudnya gambaran sementaranya gitu biar penonton bisa nyimak juga. Jadi pembuangannya tuh nggak maksimal gitu. Alhasil mengalir ke si air di setunya. Nah akhirnya nih udah ditindaklanjutin sih sama lurahnya, berkoordinasi sama DLHK. Jadi awalnya pabrik tempe yang terbentuk dari 1998 tuh ada kerusakan di IPAL. Nah terus setelah itu kerusakannya lumayan lama tuh. Jadi di situ selama kurun waktu 1 tahun lebih ya. Nah di situ nggak dibener-benerin gitu, nggak diperbaikin. Alhasil mencemari air di Setu Pladen ini. Nah
Akhirnya jadi sisa yang tadi kan nggak kesaring tuh ya gara-gara ipalnya rusak. Jadinya akhirnya limbah cairnya numpuk. Jadi nimbulin bau busuk. Masuk ke Setu. Berarti pabrik lagi ya. Iya. Pelakunya kembali lagi pabrik lagi. Kebanyakan tercemar tuh dari pabrik ya kalau kita perhatiin nih Tapi sih. tindakan buat ke pabriknya gimana itu? Ada nggak tindakan apa Jadi sanksi? pas setelah dikoordinasi sama DLHK itu disegel sih sementara. Oh, sementara. Disegel Sampai ipalnya bener beres. sampai ipalnya beres. Ya. Itu juga boleh tuh mungkin tuh buat yang di Situ Bahar tuh. Karena kan masuknya juga di Kali Gendong ya. Kalau daerah situ kan Kali Gendong tuh. Jadi Setu Peladen dari Kali Gendong tuh akhirnya nyambung gitu. Sama juga halnya yang pernah terjadi di Setu apa Dik yang di Tugu Dik? Setu Pedongkelan. Iya, Setu Pedongkelan. Itu sebenarnya wilayahnya 2 ya. Iya, perbatasan itu, perbatasan Tugu sama Jakarta. Karena yang pas kemarin juga pas pengen revitalisasi. Di revitalisasi Nah, itu ada pemerintah Jakarta sama pemerintah Depok. Jawa Barat, Depok. Nah, itu agak susah juga dia ya. Udah mana juga waktu itu masih lurahnya Pak Sakti ya, masih. Itu belum pernah dinormalisasi. Pada waktu itu ya. Terus akhirnya masuk karena bukannya apa-apa, karena memang aksesnya susah. Karena jalanannya itu muat satu mobil tapi mobil yang kecil. Iya. Sedangkan kalau mau normalisasi itu kan harus pakai apa? Ekskavator ya. Ekskavator. Kayak gitu-gitu kan dan Menguruk gitu kan. nah dan itu besar lah ya. Spider, mini spider asik. Ya gitulah pokoknya. itu susah untuk masuknya. Jadi bingung juga kan akhirnya gimana caranya biar itu berapa kali banjir terus jadinya karena ya pendangkalan kan ya. Enggak. Terus akhirnya diusahakan minta izin lah sama pabrik yang di depan di jalan raya. Jadi masuknya lewat pabrik itu gitu. Akhirnya bisa dinormalisasi dengan dikeruk lumpur-lumpurnya, sedimentasinya gitu sih. Nah, ya sama juga halnya sama di Setu Bahar. Setu Bahar itu juga susah. Jalannya aksesnya. Tapi kata juga mau dikeruk juga sih buat langkah awal, jadi kayak sama buat dikeruk juga sedimentasinya, lumpur-lumpurnya, sampah-sampahnya. Jadi kalau menurut DLHK Depok itu salah satu penyebab bau menyengat ini juga soal sampah-sampah yang mengendap terlalu lama tuh di bawah. Nah, itu mau diangkut juga sih informasinya. Jadi kita masih tunggu soal bagaimana tindakannya, bagaimana koordinasinya dengan DLHK Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga, BBWSCC, wah macam-macam lah pokoknya. Ya makanya dinas-dinas juga harus kerja keras ya untuk perhatiannya ke satu-satu ini. Ya, kita juga gitu melihat kan. Kota Depok ini kan juga berkembang dengan cepat, terus mengingat juga kayak infrastrukturnya makin di mana-mana gitu. Tapi jangan sampai kita melupakan keberadaan yang ekosistemnya ini harus kita pertahankan gitu, kayak Setu ini. Ya, namanya pada zaman dulu tuh Setu itu tuh sumbernya kehidupan kan. Resapan air. Iya. Mungkin tapi ya kayak ikan-ikan gitu nila bisa lah dipancing. Kayak Setu di Depok tuh sebenarnya udah bagus nih. Cuma tinggal di percantik aja kayak di ini nih kayak di Jati Jajar. Nah, udah cakep itu dia. Di Muara juga udah mulai cakep. Terus lagi ada satu kekurangan sih jembatan doang belum di. Ya, tapi itu ranahnya Tahura. Ya, itu dia jembatan dari alun-alun barat kan. Iya. Yang tapi kalau buat revitalisasi Setu Tujuh Muara udah oke lah. Sama ini nih Setu yang di Ranggapan Jaya tuh itu juga gue udah mulai cakep tuh. Gue waktu pulau ya, Setu Pulau ya. Waktu itu gue liat jogging tracknya udah dikasih ikan juga kan. Udah rapi beberapa. Jadi masih ada beberapa PR lagi buat Pemkot Depok terkait dengan pengerukan sedimentasi, perapihan, penataan ya. Kalau Setu Depok bagus kan masyarakat Depok nggak perlu jauh-jauh. Refreshing. Nggak jauh-jauh ya. Masa ke pantai kan, Setu aja kan. Gue tapi dulu pas liputan di Tapos Cimanggis, gue tuh kalau sore udah pasti
gue ngetik di Setu. Tuh, sama gue juga waktu di Bojong Sari. Kalau Gua- Sawangan sih. Gue ketika iya, di Setu Tujuh Muara. Tujuh Muara udah Adem enak banget. itu udah pasti. Ngopinya di Setu Tujuh Muara kan sembari ngetik lah sore-sore. Soalnya emang pemandangannya cakep banget sih. Ya. Ya, gue bagus tuh Pemandangannya. Setu Tujuh Muara tuh. Iya, kalau saya tuh hidup kan, jadi apa banyak UMKM Ya, yang terbantu juga terbantu. UMKM terbantu nilai juga. ekonominya juga. Jadi bukan cuma pengembang perumahan aja Jadi yang, ada Loh, apalagi ada sekarang yang bisa ini UMKM gitu. Nah, kan Setu Iya. emang bisa di Kan jadi ada perumahan. Setu dijadiin perumahan kan? ada dong. Ada tuh di segel Ya kan. udah. Iya, jadi ya untuk apa ya mengembangkan Kota Depok ini tidak hanya ya kan kalau kan dibilangnya Kota Depok ini punya apa sih untuk liburan? Kalau puncak ada gunungnya. Kalau Jakarta punya pantai. Depok apa? Depok ada danaunya. Nah, Ada itu yang harus setunya. dimanfaatkan gitu. Iya, harus aset dikembang. lokal lah ya, aset lokal Iya. kita. Kita hidupkanlah pariwisatanya melalui Setu. Jadi dihidupkan melalui Setu, UMKM diberdayakan, pengunjung Setu bisa juga jadi lebih iya. Tapi kalau sekarang daya tarik masih ada nggak sih orang-orang yang nongkrong di pinggir Setu gitu-gitu? Masih banyak ya. juga Setu sih. Sawangan sih, Tapi karena kan tergantung banyak kondisi lumayan. setunya biasanya. Nah, itu dia. Makanya biar menarik, dirapihin. Nah, kalau gitu udah kan. awalnya jomok juga males orang. Iya benar, kalau udah auranya negatif kan udah males Kayak orang. di sini Cilodong, Setu Cilodong juga kan itu rame. Iya. Iya. Kan udah bagus, rame gitu kan. Udah ada apa bebek-bebekannya juga. Tapi waktu itu gua belum lama kemarin lah, gua ke Setu Cilodong ngobrol lah sama Pak Darwisnya nih. Ah. Mereka memang udah hampir 10 tahun bebek-bebekannya itu dikasih memang dari mana ya? Pariwisata ya, dinas pariwisata. Yang Bukan- digenjot gitu kan. Disporiata. bukan dinasnya Kementerian Pariwisata. Dapatnya dari si kementerian, tapi yang namanya bebek-bebekan itu kan harus perlu perawatan, Iya. perlu apa. Anggarannya nggak ada ya. Nah, itu dia. Itu sebenarnya Boleh lah tuh anggarannya tuh. gue sebenarnya pernah liputan juga di Disporiata. Nah, bebek-bebekan itu ternyata ada yang masuk PAD loh, penyumbang PAD juga. Oh. Jadi salah satu penyumbang dari pariwisata ya. Makanya kalau bebek-bebekannya bagus, setunya bagus, mungkin lebih banyak lagi nih orang yang ke situ dan mungkin PAD Depok tuh bisa Naik, bertambah. iya. Benar. Lumayan tahu. Gue ya sama kayak lo lah gitu kan, suka nongkrong di situ. Gue pernah iseng karena bosen, naiklah bebek-bebekan paling cuma 10.000, Gua sih nggak naik ya. Lu kan dek yang ini di dalam balon tau gak lu? Oh iya. Di dalam balon. Pokoknya berapa menit 15.000 aja. Iya kan, Masuk-masuk 15.000 kan. lah ya itu ya. Iya. Iya, makanya gue Terakhir suka iseng segitu sih. karena bosen, terus panas banget kan. Di Setu tuh anginnya sepoi-sepoi banget kan. Iya enak. Udah gue naik aja. Seru sebenarnya kalau kita dimanfaatin gitu Ya. kan, dirawat kayak gitu-gitu kan. Ya, ya mudah-mudahan dibanyakin deh perintilan kayak gitu ya. Terus sama khusus Setu yang mungkin dilihat butuh sentuhan ya. Mudah-mudahan cepet bisa diupayakan juga karena kan buat ningkatin daya tarik warga sendiri ya kan. Ya, wisatawan yang dari luar Depok juga bisa ke Iya. Depok. Dan Setu ini kan salah satunya juga untuk mengurangi banjir ya. Untuk Ya itu sebenarnya fungsi utamanya Itu fungsi itu. utamanya. Ya makanya langkah awal mungkin bisa dilakukan dari pengerukan sedimentasi. Itu satu. Kemudian juga soal penataannya mungkin netizen bisa komen-komen lah setu-setu mana nih yang perlu dilakukan. Ditata, dipercantik ya kan. Sejauh ini yang paling favorit kayaknya Setu Sawangan deh. Soalnya kan bisa nyambung sama Sila tuh ya. Iya. Ya itu Setu bagus Sawangan. banget sih sekarang. Tapi gua akuin Satu sih. ini sama situ tujuh muara. Iya, Satu itu itu nyambung tuh tiga. Cakep itu. Udah bagus ya kan. Makanya bagus itu. Makanya rame kan Iya. soalnya kan. Saya juga pernah ke situ kan ya nongkrong. Nongkrong situ. Bener-bener bukan kayak masuk Sawangan tapi versi dimensi lain ya. Iya. Kalau masuk ke situ tuh seru banget pokoknya. Ya pokoknya Setu Depok harus bagus. Nah iya, untuk ningkatin pariwisata di Depok ya kan. Betul. Ada upaya lebih keras lagi dari Pemkot Depok berarti untuk Setu ini. Oke, sampai di sini kita pembahasannya tentang Setu. Mungkin teman-teman Bisa yang komen. nonton bisa komen. Kita harus bahas apa Atau lagi? emang ada yang suka nyetu Nah, Itu Nyetu-nyetu. sambil jajarin motor.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih.